Prabowo menekankan betapa pentingnya mengembalikan aset negara yang dicuri. Bayangkan, semua itu untuk memulihkan kerugian yang dialami negara kita. Ini bukan hanya sekedar janji, tetapi menjadi fokus utama dalam upaya pemberantasan korupsi yang sudah sangat mendesak saat ini. Namun, pernyataan Prabowo tentang kemungkinan memaafkan koruptor yang kooperatif untuk meringankan hukuman memunculkan banyak tanda tanya. Apakah langkah ini benar-benar efektif dalam memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi? Ini menjadi topik perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa pengembalian uang secara diam-diam mungkin tidak akan cukup untuk menegakkan hukum dengan tegas. Kita semua sepakat bahwa penegakan hukum harus tetap menjadi prioritas utama dalam menangani kasus-kasus korupsi ini. Tanpa itu, semua usaha ini akan menjadi sia-sia. Tapi tunggu sebentar, kita juga perlu mengingat bahwa biaya penanganan perkara korupsi seringkali jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan. Ini menunjukkan perlunya kita untuk menilai kembali cara kita dalam menegakkan hukum. Apakah cara kita sudah efektif? Atau kita harus berpikir di luar kotak? Selain itu, penting sekali untuk memiliki komunikasi yang jelas dan efektif saat menyampaikan ide-ide hukum. Bayangkan, jika penyampaian ini dibuat lebih populer, pastinya bisa membantu masyarakat lebih memahami isu-isu hukum yang ada. Jika masyarakat paham, mereka akan lebih peduli tentang pemberantasan korupsi. Kemudian, ada juga gagasan untuk mengejar koruptor yang kabur ke luar negeri, menandakan komitmen kita yang serius terhadap pemberantasan korupsi. Namun, kita harus ingat bahwa implementasi konkret dari ide ini masih memerlukan banyak diskusi dan perumusan yang matang, agar tidak hanya jadi wacana. Walaupun pemerintahan baru belum genap 100 hari, ternyata sudah ada beberapa langkah awal yang diambil dalam penegakan hukum. Namun, kita semua tahu bahwa perlu waktu untuk mewujudkan semua gagasan tersebut menjadi nyata. Kesabaran dan kerja keras menjadi kunci di sini. Selanjutnya, konsep ultimum remedium atau sanksi sebagai obat terakhir juga harus kita pahami dengan baik. Kenapa? Karena sangat penting untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman dalam penegakan hukum terhadap para koruptor. Kita tidak ingin hukum diinterpretasikan secara sembarangan. Penting juga untuk menegaskan bahwa pemidanaan tetap berlaku untuk kejahatan serius seperti korupsi. Kita perlu memisahkan kebebasan berpendapat dari kejahatan lainnya dalam konteks penegakan hukum. Ini agar semua orang tahu batasan dan konsekuensi dari tindakan mereka. Terlebih lagi, pengembalian aset oleh koruptor haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bisa menghapus pidana yang telah mereka lakukan. Ini adalah bagian penting dari gagasan anti-korupsi kita, agar tindakan hukum tetap memiliki bobot yang berarti. Saat ini, undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana tersebut. Penting bagi kita untuk terus mensosialisasikan hal ini, agar masyarakat paham dan tidak salah memahami prinsip-prinsip hukum ini. Sejalan dengan itu, diskusi tentang amnesti untuk terpidana korupsi menjadi sangat kontroversial. Kenapa? Karena bisa berpotensi menciptakan kebingungan dalam penegakan hukum di masyarakat. Kita semua perlu hati-hati dalam menyikapi hal ini agar tidak ada yang merasa dirugikan. Jangan lupa, pengaruh perubahan undang-undang terhadap pemberantasan korupsi harus diperhatikan. Kita tidak ingin terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat, terutama mengenai perampasan aset dari hasil kejahatan. Semua ini penting agar keadilan bisa ditegakkan. Akhirnya, kita harus ingat bahwa kebebasan sipil dan penegakan hukum haruslah seimbang. Kita tidak ingin melihat tindakan sewenang-wenang dari aparat. Masyarakat berhak mengetahui apakah kebijakan pemerintah sudah adil atau tidak. Transparansi adalah kunci. Dan yang tidak kalah penting, pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai kebijakan yang diambil, agar masyarakat dapat memahami tujuan dan dampaknya. Dengan begitu, kita bisa mengurangi kebingungan dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses ini. Setiap suara dan pendapat itu berharga.